Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Immanuel Saragih. Kode sahamnya PTDU, nama perusahaannya yaitu PT Jasa Uber Sakti Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Selanjutnya, kita langsung saja di sini ganti kode sahamnya PTDU. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya di sini, selama setahun terakhir ini harga sahamnya pernah menyentuh ke harga Rp3.970 per lembar, kemudian terendahnya di harga 50-an ya. Oke, di sini saya perkecil dulu time frame-nya ya, supaya lebih bagus kelihatan. Nah, ini lebih keren nih. Nah, karena perusahaan ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, maka dari itu saya ingin membahas. Sebenarnya perusahaan ini sudah pernah saya bahas, dan perubahan peta kepemilikannya juga tidak signifikan. Seperti itu. Jadi saya ingin bahas apa yang dilakukan oleh investor besarnya di periode kenaikan ini. Dan setelah kenaikan ini apa yang akan terjadi. Karena hari ini ARB, maka besok itu akan seperti apa. Seperti itu. Oke, kita langsung saja cek data broker summary-nya ya. Kita klik kolom Broksum. Nah, di sini kita ganti kode sahamnya PTDU. Kemudian tanggalnya kita ganti dari awal kenaikan ini ya. Kita ambil sebulan aja deh. Sebulan dari tanggal 09 Mei ya. 09/05/2022 sampai dengan tanggal 5-nya. 05/06/2022. Oke, kita show. Nah, kalau kita lihat sebulan terakhir ini ya, dari tanggal 9 Mei ya, sampai tanggal 5 Juni, itu investor besarnya justru melakukan aksi yang di sini mereka tidak akumulasi, kemudian di sini mereka hanya markup saja, seperti itu. Dan di puncak ini mereka jualan, seperti itu. Jadi mereka jualan di sini. Nah, kebanyakan masuk itu adalah investor retail. Jadi sini ketika markup ini investor retail banyak yang masuk, seperti itu. Dan di sini investor besarnya atau investor semi retailnya justru ketika kenaikan ini mereka mengguyur. Jadi di sini MG jualan, di sini mereka beli 100.000 lot lebih, di sini MG-nya jualan 100.000 lot. Setelah itu hari ini IRB. Dan hari ini lucunya investor retailnya kita lihat dulu ya, hari ini tanggal 6 ya. 06, kemudian 06, kemudian di sini juga 06. Kita enter. Nah, di tanggal 6 ini kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, ternyata retailnya di sini justru cut loss. Yang nampung barangnya adalah investor semi retailnya di situ. Di sini ya, di tanggal 6 ini. Jadi mereka mulai menampung. Nah, besok seperti apa? Besok kemungkinan masih bisa ARB. Mungkin ARB 3-4 kali sampai di sini ya, di harga 100-an. Kalau sudah ada tanda-tanda, di sini pun kelihatan di tanggal 6 hari ini, itu investor semi retailnya sudah menampung barang cut lossan retail. Tinggal mereka kasih jatuh lagi, habis itu baru markup lagi, seperti itu. Jadi kasihan retail yang beli di sini sudah cut loss nih hari ini, seperti itu. Banyak retail yang sudah cut loss, terutama investor-investor retail dari yang menggunakan sekuritas ajaib, seperti itu. Jadi itu saja gambaran saya mengenai arah kedepannya untuk saham PTDU ini. Jadi di harga 100 itu kalau seandainya mereka
terus meng-ARB-kan sahamnya sampai ke harga 100, kemudian terus juga diakumulasi, dibeli barang cut lossan retail, maka harga sahamnya akan naik, kemudian setelah itu akan turun kembali. Dan dalam jangka panjang itu akan kembali nantinya, seperti itu. Tergantung sih kebebasan investor besarnya. Bisa jadi saya salah, ya, seperti itu, karena murni kebebasan investor besarnya. Tapi umumnya strateginya seperti itu. Seperti itu. Bisa jadi juga ketika mereka markup sangat tinggi lagi, seperti itu. Tapi nanti kita lihat. Kalau dari sini, ini mungkin 2 atau 3 kali ARB lagi akan terjadi, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan, tapi yang jelas untuk hari ini sudah pertanda yang cukup bagus, ya, karena retail sudah cut loss, investor semi retailnya sudah mengumpulkan barang, artinya potensi harga sahamnya akan di markup lagi, itu sangat besar, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Immanuel Saragih, ya. Saya di sini tidak bahas data peta kepemilikannya karena di sini tidak ada akumulasi yang signifikan. Justru ini cuma markup saja, seperti itu. Jadi tidak ada transaksi yang signifikan sehingga tidak perlu mengecek data perubahan data peta kepemilikannya, seperti itu. Baik rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.